Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Admirani Eskom Mkom. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi D3 Teknik Komputer di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktek pemrograman berbasis web 1. Mata kuliah praktek pemrograman berbasis web 1 dengan kode TC203201 termasuk ke dalam rumpun mata kuliah dasar dengan bobot 1 SKS yang dilaksanakan pada semester 2. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rancangan RPS yang telah dibuat. Interaction, membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Assessment, yaitu teknik untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang dipaparkan. Teknik assessment bisa berupa tanya jawab, kuis, ataupun penugasan di akhir perkuliahan. CPL mata kuliah ini ada 7, yaitu 1. Menguasai perkembangan teknik terbaru dan teknologi terkini di bidang hardware dan software. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menerapkan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 6. Menguasai konsep teoritis, yaitu teknik kendali, representasi data, dan jaringan web mobile. 7. Mampu mengikuti perkembangan teknik terbaru dan teknologi terkini di bidang teknik komputer dan jaringan. CPMK mata kuliah praktek pemrograman berbasis web 1 ini adalah mahasiswa mampu membuat desain web menggunakan HTML, CSS, framework Bootstrap, dan JavaScript. Deskripsi singkat mata kuliah praktek pemrograman berbasis web 1 yaitu merupakan mata kuliah praktek yang membahas tentang konsep-konsep pembangunan sebuah website. Pada kuliah ini, mahasiswa akan memahami konsep pembangunan sebuah website dengan menggunakan bahasa HTML, CSS atau Cascading Style Sheet, framework Bootstrap, dan JavaScript. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran mata kuliah praktek pemrograman berbasis web 1 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kita hari ini pada mata kuliah praktek pemrograman berbasis web 1 sudah memasuki minggu keempat ya. Di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang bagaimana cara membuat desain form pada halaman website menggunakan HTML. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang capaian mata kuliah pada praktek pemrograman berbasis web 1 ini, yaitu tujuannya agar mahasiswa mampu membuat desain web dengan HTML, CSS, framework Bootstrap, dan JavaScript. Nah, adapun sub CPMK kita pada hari ini, yaitu tujuannya agar mahasiswa mampu membuat desain form menggunakan HTML.
Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana cara membuat desain form menggunakan HTML untuk membuat halaman web, kita harus mengetahui fungsi dari form itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari form itu adalah untuk menginputkan data pada suatu halaman web. Nah, mungkin kalian sudah terbiasa ya untuk mengakses form input. Nah, kira-kira menurut kalian contoh dari form input itu apa saja? Ya. Lintang ya, Jadi silakan. contohnya seperti ada form login dan contoh form pemesanan. Nah, ada lagi? Cleo? Bisa form kontak, form registrasi. Ya, form registrasi atau form pendaftaran ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat form. Nah, untuk membuat form itu menggunakan elemen atau tag form, di mana pada tag form itu di dalamnya minimal ada 2 buah atribut, yaitu atribut action dan atribut method. Jadi di dalam sebuah form itu ini ya atribut minimal yang harus ada. Untuk action itu berfungsi halaman tempat data itu diproses. Sementara metode adalah bagaimana cara pemrosesan data itu atau bagaimana cara pengiriman datanya. Kemudian di dalam tag form itu baru kita masukkan tag atau elemen input yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan berbagai macam jenis input form pada HTML. Nah, di dalam HTML ada 4 jenis input yang biasa digunakan. Yang pertama itu elemen input, kemudian elemen select, text area, dan yang terakhir elemen button. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari tag input atau elemen input. Nah, pada elemen input ada beberapa atribut yang bisa kita masukkan ke dalam elemen tersebut. Yang ini ya, walaupun tidak semuanya harus ada, tergantung dari kondisi input yang akan kita masukkan nanti. Gitu. Nah, yang pertama harus ada atribut name. Nah, di mana atribut name ini berfungsi untuk memberi nama sebagai identitas data yang akan dikirim. Kemudian yang kedua atribut value, yaitu memberikan nilai atau isi data yang akan dikirim. Kemudian size, jadi mengatur lebar alat input. Jadi tergantung dari input data kita. Misalnya kalau kita mau menginputkan nama itu kurang lebih panjangnya berapa? Kurang lebih 25 sampai 30, Bu. 25 sampai 30. Jadi nanti untuk panjangnya kita kasih size-nya 30 misalnya. Kemudian placeholder, yaitu berfungsi untuk mengatur tulisan yang tampil ketika nilainya kosong. Jadi ketika kalian misalnya mau masuk ke halaman login, biasanya ada kan kalau masukkan email ya. Kemudian masukkan password. Nah, itu merupakan placeholder. Jadi dia tampil tulisan ketika data belum kita inputkan atau ketika datanya masih kosong. Nah, terus selanjutnya disable. Nah, disable ini membuat input tidak dapat diubah isinya. Yang namanya disable berarti dia tidak bisa aktif ya, tidak bisa diapa-apain inputnya. Nah, terus selanjutnya ada read only. Nah, sama seperti disable, tetapi masih bisa diubah nilainya dengan script. Jadi ketika kita mau mengganti nilainya, kita harus menggantinya lewat script. Karena di tampilan dia hanya read only itu kan artinya hanya bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya atribut tipe, yaitu untuk menentukan tipe alat input. Jadi biasanya ini yang paling penting ya. Kalau email berarti tipenya email. Kalau password tipenya password. Atau kalau tanggal biasanya pakai tipe apa? Date ya. Nah, kemudian selanjutnya ID. ID ini memberi identitas data yang akan dikirim. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, bisa dipahami ya?
Nah, ini contoh dari ini ya, dari script form. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sini ada form, ya, tag form, bisa kelihatan? Ya, kemudian ada action. Actionnya ini kita kosongkan. Kemudian ada method. Metodenya di sini juga kita kosongkan. Di sini kita lebih fokus ke desainnya saja ya, bukan untuk ini, untuk pengolahan formnya, tapi hanya fokus mendesain formnya saja dulu. Nah, di sini untuk actionnya, berarti kalau actionnya kosong, nanti data itu diproses pada halaman form itu sendiri. Nah, kalau metodenya kita tidak tuliskan, berarti dia otomatis metodenya get ya. Karena untuk metode itu kan ada dua kan, ada metode get dan ada metode post. Nah, jadi kalau tidak kita tuliskan, berarti otomatis metodenya get. Kemudian di sini kita lihat input tipenya teks. Kemudian name-nya nomor, ID-nya nomor. Value ini kita kasih nilainya. TA 04042022. Kemudian atribut read only. Kalau read only berarti tadi apa? Dia hanya bisa dibaca. Kemudian di sini size-nya 10. Berarti kita kasih panjang ini inputnya 10 karakter. Nah, kemudian untuk input yang kedua masih pakai tipe teks. Kemudian name-nya nama, berarti untuk menginputkan nama ya. Kemudian di sini ada atribut placeholder, masukkan nama. Jadi ini untuk memudahkan pengunjung ya, untuk mengidentifikasi form input tersebut. ID-nya nama, size-nya 30. Kemudian yang ketiga ini ada input, tipenya password, kemudian placeholder-nya masukkan password. Kemudian size-nya 30. Untuk lebih jelas kita bisa masuk ke contoh codingannya ya. Ini sama dengan yang tadi. Kalau kita jalankan, nah bisa kalian lihat di sini. Ini nomor pendaftaran, inputnya tadi teks, read only. Berarti value-nya tadi sudah kita isi kan? Value-nya sudah kita isi, makanya dia sudah ada di sini. Tapi hanya bisa dibaca. Kemudian di sini nama. Nanti di sini ada tulisannya ya. Masukkan nama. Misalnya kita masukkan nama. Misalnya ini dia Salsabila. Kemudian yang kedua masukkan password. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini hanya contoh inputnya saja. Karena untuk prosesnya tidak ini ya, tidak kita tampilkan. Ini ya, contohnya. Jadi kita masukkan nama, kemudian masukkan password. Berarti nanti tipenya password. Kalau password berarti ada ini ya, bukan dalam bentuk teks. Walaupun nanti kita masukkannya teks atau angka dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Macam-macam tipe input yang dapat diberikan pada atribut tipe. Mungkin sebelumnya tadi sempat kita bahas ya beberapa tipenya. Yang pertama tipe teks, berarti untuk memasukkan teks biasa. Seperti contohnya tadi apa? Input nama ya. Oke. Kemudian hidden untuk menyembunyikan input. Nah, kira-kira contohnya apa kalau hidden? Password. Kan password. Kalau hidden berarti ini ya kayak ID. Kalau password tadi tipenya apa? Password. Hidden itu kan artinya apa? Untuk menyembunyikan input. Berarti inputnya tidak ditampilkan. Nah, misalnya kalau kita mau menginputkan data ke dalam suatu database, di dalam database itu kan ada tabelnya ya. Ada ini, ada ID, misalnya ID-nya auto increment. Itu kan nggak perlu kita inputkan. Jadi inputnya ada, tapi kita hiddenkan. Jadi dia tidak tampil di halaman form. Kemudian password, berarti fungsinya untuk memasukkan password. Terus ada radio untuk memberi pilihan beberapa nilai yang dapat dipilih dengan cara diklik. Contohnya apa? Kalau radio, jurusan itu terlalu banyak ya. Apa kira-kira kalau radio? Ya, jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Itu kan tidak terlalu banyak ya.
2 atau 3 pilihan ya. Biasanya laki-laki, perempuan, ya cukup itu saja ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian checkbox. Nah, untuk memberi pilihan dengan cara dicentang. Contohnya apa kalau checkbox? Agama. 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 Ya. Kalau checkbox itu biasanya kita bisa memilih beberapa pilihan. Kalau agama kan hanya satu, nggak ada kan orang yang punya agama lebih dari satu. Gitu. Pak, kira-kira hobi, iya hobi. Misalnya seperti Abu, hobinya apa? Membaca Al-Quran misalnya. Terus apa satunya lagi apa, Bu? Misalnya menulis atau Ya, menulis. Berarti kan bisa lebih dari satu pilihan ya. Itu menggunakan checkbox. Kemudian selanjutnya submit. Untuk membuat tombol yang akan mengirimkan data ketika diklik. Berarti untuk tombol ini ya, kayak tombol simpan ya. Itu biasanya tipenya submit untuk mengirimkan data. Terus selanjutnya lagi reset untuk membuat tombol yang akan mengosongkan form ketika diklik. Nah, misalnya ketika kita menginputkan data, oh selanjutnya kita ini ternyata tidak jadi ya, kita batalkan. Maka bisa kita gunakan tombol reset. Maka semua inputnya akan kembali kosong. Nah, khusus tipe radio dan checkbox memiliki atribut check. Jadi untuk ini ya. Sebagai contoh kita lihat di sini. Kelihatan ya? Ini laki-laki, perempuan. Jadi ketika dijalankan pertama kali dia langsung cek di laki-laki. Kemudian ini misalnya untuk hobi, main game, maka bisa langsung cek di satu sisi. Kita ini ya, kita contohkan ini. Nah, ini input tipe radio. Kemudian name-nya JK atau jenis kelamin. Di sini value-nya harus kita isi. Berarti value-nya ada berapa? Ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian pada yang laki-laki itu kita beri atribut check. Nih, kemudian dengan nama yang sama kita buat lagi tipe radio selanjutnya dengan value perempuan. Tapi name-nya sama ya, sama-sama jenis kelamin. Nah, kemudian selanjutnya untuk hobi. Tipenya input. Tipenya checkbox ya. Dimana itu name-nya hobi, kemudian value-nya di sini ada main game. Kemudian untuk selanjutnya value-nya olahraga, terus value-nya membaca. Kemudian pada bagian ini, bagian main game itu kita beri cek. Kalau kita jalankan, nah kurang lebih seperti ini. Misalnya kita masukkan nama, masukkan password 123456. Ini ya, kemudian jenis kelamin. Tadi kan ceknya laki-laki ya, berarti kita ganti perempuan. Kemudian ini bisa kita hapus ya. Misalnya hobinya membaca dan olahraga. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Saya. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, oke. Saya mau tanya yang di bagian codingan awalnya, Bu. Yang mana? Yang di bagian metode. Jadi di situ kan Ibu jelasin kalau di bagian metode tuh ada 2 jenis ya. Iya. Yang pertama itu post sama get. Nah, perbedaan kedua yang secara signifikan itu bedanya apa ya, Bu, ketika diisi? Untuk perbedaannya sebenarnya ini masuk ke ini ya, ke web 2 ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa karena sekarang sebenarnya kita fokus untuk desain form. Tapi kalau kalian mau tahu lebih cepat juga lebih bagus. Nah, kalau untuk get itu biasanya digunakan untuk mengirimkan data yang umum saja. Datanya bukan yang bersifat pribadi. Karena kalau get method nanti datanya itu akan tampil di alamat URL. Sementara kalau post itu datanya tidak ditampilkan di alamat URL. Misalnya kayak form login ya, ketika kita login berarti itu kan ada data rahasia kita kan, terutama password. Gimana kalau kalian buat password yang sangat rahasia sekali, tapi ternyata ini tampil di alamat URL kalau kalian gunakan metode get. Ternyata ada orang di belakang kalian, kan tinggal lihat ya.
passwordnya apa gitu. Jadi itu perbedaannya ya antara post method dan get method. Oke, silakan dipraktekkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke elemen select atau tag select, yaitu tag input yang kedua. Nah, tag select ini digunakan untuk membuat input berupa pilihan dalam bentuk drop down. Nah, kira-kira yang cocok input apa yang ini, yang tepat atau yang cocok menggunakan tag select? Apa? Jurusan. Ya, ini ya, jurusan ya, karena jurusan itu sudah ini ya, sudah dipastikan dari awal ada beberapa jurusan dan mahasiswa biasanya hanya memilih satu jurusan. Kemudian apa lagi? Mata kuliah banyak. Iya, apa kira-kira yang ini? Agama misalnya ya. Agama kan hanya satu, berarti menggunakan tag select. Walaupun sebenarnya bisa juga ya pakai radio kan, tapi lebih cocok menggunakan tag select. Nah, seperti contoh di sini jurusan, kemudian hobi. Kalau hobi sebenarnya lebih cocok pakai ini ya, pakai checkbox ya. Nah, di sini kita anggap aja hanya boleh memilih satu hobi. Kalian pilih hobi paling yang mana yang paling disukai. Kalau kita lihat di codingannya, ya, yang pertama itu jurusan. Di sini select, kita menggunakan tag select ya. Tag select, terus selanjutnya ID-nya jurusan, name-nya jurusan. Nah, kalau select, kita menambahkan tag option di dalamnya. Jadi ada beberapa option nanti yang akan dipilih. Kemudian kita beri value untuk masing-masing optionnya. Value-nya teknik komputer, manajemen informatika, akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, select yang kedua, itu untuk hobi. Nah, di sini pada select kita tambahkan atribut multiple. Jadi perbedaannya yang dengan multiple atau tanpa multiple, kalau yang tanpa multiple berarti tampilnya hanya satu. Jadi ketika kita klik, dia baru akan terbuka. Tapi kalau pakai multiple biasanya dia tampil banyak ya. Nah, kalau kita jalankan, nah seperti ini. Ini yang tanpa multiple, jadi tampilannya hanya satu. Kita tinggal pilih misalnya nama, Nindya Salsabila, jurusan misalnya manajemen informatika. Nah, di sini untuk yang multiple. Jadi ada beberapa pilihan, misalnya hobi traveling. Nah, kemudian simpan. Ini ya perbedaannya ya antara yang menggunakan atribut multiple dengan yang tanpa multiple. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini lebih simpel ya. Kalau ini kita lanjutkan ke yang ketiga. Itu elemen text area. Nah, ini digunakan untuk membuat input teks dengan jumlah banyak dan lebih dari satu baris. Kemudian ada tambahan atribut kolom dan row. Nah, kira-kira contohnya untuk menginputkan apa? Menginputkan komentar. Terus apa lagi? Ya, deskripsi bisa. Apa lagi? Ya, untuk alamat ya, alamat yang panjang. Yang panjangnya lebih dari satu baris ya. Biasanya menggunakan text area. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi tampilan text area. Berarti kita bisa menginputkan banyak ini ya, banyak data ke dalamnya atau data yang panjang. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ya, gunakan text area. Di sini inputnya text area, kemudian name-nya komentar, ID, komentar, placeholder. Di sini ada tambahan row dan call. Di sini call-nya 60. 60 berarti maksudnya apa? Panjangnya 60. Kemudian row-nya 8, berarti dia ada 8 baris. Dan ini sama untuk yang lain kalau kita jalankan ini ya. Nah, ini. Misalnya nama komentarnya, misalnya salam kenal. Ya, saya senang bisa berkunjung ke halaman web ini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, biasanya yang pakai komentar ini untuk ini ya, kayak buku tamu pada suatu halaman web yang ada komentarnya ya. Kemudian ada tambahan email. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalian bisa ini ya, mengerjakan tugasnya. Di sini tugasnya ada 2. Ada 2, yang pertama membuat tampilan form login seperti gambar di samping. Ini form login dasarnya, silakan kalau mau dimodif ya, pakai style kalian masing-masing silakan. Tapi yang pasti disesuaikan temanya. Kemudian untuk yang kedua, itu silakan kalian buat tugas tentang form pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sama seperti tugas yang pertama tadi, ini juga silakan kalian ubah stylenya sesuai style kalian masing-masing. Bisa dipahami untuk tugasnya? Ada lagi pertanyaannya? Udah ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian bisa kumpul di LMS seperti biasanya dan dikumpul sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu perkuliahan kita sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Iya, sama-sama.